Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat malam, sobat berita baru.co. Berjumpa kembali dengan program bercerita, berbagi cerita di balik berita. Nah, pada episode ke-79 ini, Sobat Bercerita akan ditemani oleh saya, Rinda Rahmawati, selama 1 jam ke depan. Nah, topik diskusi kita pada malam hari ini yaitu moderasi beragama di media sosial. Di era digital, media sosial telah menempatkan posisi yang sangat strategis sebagai sumber informasi sekaligus alat propaganda untuk berbagai isu dan narasi. Nah, salah satunya adalah narasi keagamaan. Baik kelompok ekstremis maupun moderat saling mempromosikan nilai dan cara pandang keagamaan agar bisa mempengaruhi publik internet seluas-luasnya. Akan tetapi, sejauh ini moderasi beragama masih belum mampu menandingi kecepatan dan intensitas konten-konten narasi keagamaan yang berpemahaman ekstrim. Lalu bagaimana persoalan kontra wacana ini dapat disiasati? Strategi apa yang perlu dibangun di media sosial? Nah, kita malam hari ini bakal ngobrol banyak bersama narasumber kita, bersama Mas Inung, founder dari arrohim.id. Oke, iya akhirnya. Halo Mas Inung, apa kabar? Baik, Linda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat dan selalu baik-baik aja, semoga. Terima kasih udah hadir dan berbagi untuk berbagi ya dengan kami di sini. Kita bakal di sini ngobrolin tentang moderasi beragama di media sosial, tentunya bersama Mas Inung, founder dari arrohim.id. Ya, sebelumnya kenapa nih Mas dibentuk arrohim.id? Ya, sebetulnya sih waktu itu kalau saya ya secara personal kan udah lama dengan kawan-kawan yang selama ini bergerak di bidang media, terutama media-media Islam online ya. Karena kita ingin mengimbangi wacana-wacana keislaman yang nadanya negatif, menjadikan agama sebagai bungkus untuk menyebar kebencian, ekstremisme. Uh, jadi saya lama ada di islami.co misalkan, kemudian juga ada di Oh, Alif ID. Nah, kemudian kita berpikir mengapa di Jawa Timur nggak kita dirikan media, sekalipun media online tentu saja ceruknya kan nggak ini ya nggak wilayah ya karena bisa menjangkau banyak, tapi itu akan bisa menjadi bagian kita bareng-bareng untuk memperkuat wacana keislaman, terutama yang damai, yang toleran, yang menyebarkan gagasan tentang moderasi kayak gitulah kurang lebih. iya, memang harus seperti itu ya. Jadi, di mana Islam itu adalah agama yang sangat damai, begitu ya, Mas Inung. Ya, Mas Inung, saat ini atau mungkin sudah sejak beberapa waktu lalu kita melihat banyak adanya perebutan ruang wacana antara pihak yang mendukung moderasi dan toleransi, nah, serta pihak-pihak yang cenderung ekstrim dan beragama. Nah, belum lama ini sentimen keagamaan di media sosial itu kembali menguat karena beredarnya video seorang oknum yang menendang sesajen yang diyakini itu beralokasi di Gunung Lawu ya. Nah, bagaimana Mas Inung melihat hal ini? Mengapa tindakan ini bisa terjadi? Menurut Mas Inung bagaimana? Nah, itu menurut saya ini adalah fenomena yang kita hadapi ya, fenomena yang kita hadapi. Sebetulnya begini, gagasan tentang moderasi beragama itu kan bukan gagasan baru ya. Gagasan ini gagasan yang sudah lama, memiliki sejarah lama, setidaknya dalam konteks sejarah Indonesia, gagasan atau semangat berkeislaman atau beragama yang moderat itu adalah ciri khas dari
dua organisasi keislaman besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Nah, kemudian setidak-tidaknya sejak 98, pasca reformasi 98 yang kemudian membawa Indonesia ke satu situasi di mana semua semua kelompok bisa bersuara, kemudian juga dipermudah dengan teknologi informasi yang luar biasa, gagasan-gagasan keislaman yang moderat, yang ramah dengan tradisi, salah satunya ramah dengan tradisi kayak gini, nggak usah disalahpahami bahwa kita bisa menerima dan membenarkan semua tradisi ya. Tapi orang harus memiliki sikap ramah dengan tradisi. Kita boleh nggak setuju dengan satu tradisi, tapi tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap tradisi itu. Nah, dalam konteks moderasi beragama, kalau kita berhadapan dengan itu tradisi itu sebetulnya semangatnya di sana. Dan itu udah lama, gagasan ini lama. Kalau misalkan kita ngomong tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia, sebetulnya kan ini kan gagasan yang diusung oleh Wali Songo ya. Nah, dengan melihat peristiwa yang barusan ini, di mana orang mengatasnamakan keyakinan agama tertentu dan kemudian menganggap praktek keagamaan orang lain itu salah, itu nggak apa-apa menurut saya. Di titik itu nggak apa-apa. Sama halnya juga orang lain dengan keyakinan keagamaannya dan menganggap keyakinan agama saya salah, itu kan hak mereka kan. Tapi hak untuk merasa benar tentang keyakinannya itu tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak hormat terhadap keyakinan orang lain. Nah, kurang lebih ramah dengan tradisi itu seperti itu. Ini juga berkelindan dengan isu toleransi kan sebetulnya. Iya, jadi kita juga harus bisa menghormati dengan setiap keyakinan dan budaya individu gitu, atau sebuah kelompok gitu ya Mas Inung ya. Ya, iyalah, misalkan begini ya, saya seorang Muslim ya. Saya seorang Muslim, saya nggak mungkin dong, setidak-tidaknya untuk kasus saya nggak mewakili siapapun ya. Saya nggak bisa dong dipaksa untuk membenarkan keyakinan agama lain di luar keyakinan agama saya. Ya nggak bisa saya dipaksa. Jadi misalkan bagi kaum Nasrani misalkan meyakini konsep ketuhanan itu adalah Trinitas, di mana Yesus itu dianggap sebagai putra Allah, gitu. Apapun dengan apapun penjelasannya, saya nggak bisa membenarkan itu. Saya nggak bisa membenarkan. Sama halnya juga kawan-kawan Nasrani nggak bisa membenarkan teologi saya, di mana saya nggak meyakini bahwa Yesus itu adalah putra Bapa, putra Allah. Ya kan biasa, di titik ini sebetulnya biasa saja. Oleh karena itu kita dihadapkan atau kita memiliki sekian ragam keyakinan ya justru karena hal-hal seperti ini. Orang meyakini keyakinan tertentu yang dipeluknya sebagai benar. Dan orang tidak bisa dipaksa untuk membenarkan keyakinan orang lain. Sekalipun mungkin ada kasus-kasus tertentu di mana ada orang yang mungkin bisa membenarkan keyakinan agama lain. Tapi saya kira sebagian besar orang beragama itu meyakini keyakinan agamanya lah sebagai yang benar. Dan hak yang sama ini itu juga dimiliki oleh orang lain kan atas kita. Jadi kalimat yang biasanya kita gunakan seperti ini. Ya semua agama itu adalah benar di mata pemeluknya, tapi salah di mata pemeluk orang lain. Sampai di titik ini kan nggak ada masalah ya bagi kita ya. Saya kira nggak ada masalah. Tapi kemudian anggapan saya tentang keyakinan saya sebagai benar dan keyakinan orang lain itu kurang tepat dari sudut pandang teologi saya. Kemudian atas dasar apa? Saya punya hak apa? Kemudian saya akan merusak keyakinan orang lain, menista keyakinan orang lain. Karena begitu itu dibenarkan, maka orang lain juga yang menganggap keyakinan saya sebagai salah, juga akan melakukan hal yang sama. Lalu kita membayangkan,
lalu kehidupan seperti apa yang akan kita jalani jika atas nama kebenaran agamanya, kemudian itu dijadikan sebagai alasan dan merasa punya hak untuk merusak agama orang lain, menista simbol-simbolnya. Menurut saya it doesn't make any sense ya. Menurut saya itu nggak bisa dipahami bagaimana ada orang beragama dengan cara seperti itu. Jadi menurut saya moderasi beragama itu ya serasional itu sebetulnya. Ini adalah cara kita bagaimana membangun kehidupan bersama. Seenteng itu saya memahaminya sebetulnya. Ya, sebenarnya seenteng itu mungkin kita bisa menciptakan suasana yang damai ya, Mas ya, dimanapun mungkin ya. Lalu menurut Mas Inung nih, bagaimana sih sebaiknya kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam itu menyikapi tindakan yang dilakukan dalam video yang menendang sesajen tersebut? Jadi begini, saya termasuk orang yang menolak bahwa iya, Islam itu satu, Tuhan kita satu, Nabi kita memiliki keyakinan bahwa Nabi akhir zaman itu satu-satunya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki kitab suci yang satu, tapi sejarah sudah membuktikan bahwa itu sama sekali tidak membuat beragam tafsir itu tidak terjadi. Faktanya sejak dulu ya tafsir-tafsir itu ada. Keragaman orang memahami agamanya itu ada. Oleh karena itu menurut saya membayangkan bahwa hanya karena sama-sama beragama Islam, maka pasti umat Islam itu, umat Muslim itu memiliki cara pandang dan sikap yang sama. Itu menurut saya mitos. Menurut saya itu mitos. Ya faktanya itu ya umat Islam sama halnya juga dengan umat-umat agama lain, itu ya ada sekian banyak kelompok-kelompok, mazhab-mazhab yang punya cara berpikir berbeda, yang punya perilaku yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada satu orang atau kelompok orang yang dia melakukan tindakan tertentu atas nama Islam, orang itu nggak bisa mengklaim mewakili saya loh, gitu. Ya itu adalah tindakan dia sendiri, sekalipun sama-sama agamanya. Kalau tindakannya itu adalah tindakan yang menista menurut saya nggak memiliki alasan untuk membenarkan hanya karena sesama umat Islam. Menurut saya itu tindakan yang fair. Misalkan begini ya, kamu beragama Islam, aku nggak pernah tanya sih, nggak pernah tanya, dan aku juga nggak penting untuk bertanya agamamu apa. Misalkan aku Muslim, kamu juga beragama Islam, kemudian kamu melakukan tindakan pencurian. Pencurian itu kan kejahatan. Sekalipun itu dilakukan oleh orang yang sama-sama beragama dengan saya, ya saya tetap mengatakan bahwa tindakan itu sendiri, sekalipun dilakukan oleh orang yang beragama Islam, kejahatan adalah kejahatan. Nah masalahnya itu seringkali sekarang kita temukan solidaritas atas nama persaudaraan sesama agama, kemudian orang menjadi gak objektif untuk melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh saudara seagamanya itu adalah sebagai kejahatan. Itu dibela habis, dibela mati-matian. Padahal menurut saya ya enggak. Ya, karena ya memang di video ini kita bisa melihat ya kita memang banyak sekali ya orang Islam juga itu banyak sekali kelompok-kelompoknya. Nah, apakah kasus video sesajen ini menandakan masih kuatnya narasi ekstremisme dalam dunia internet dan media sosial, Mas? Saya kira iya ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan begini ya. Ketika semua orang bisa mengakses media, semua orang terkoneksi hampir tanpa batas oleh media, oleh internet. Bahkan mudah sekali bagi siapa saja untuk membuat media. Ya termasuk saya, termasuk kamu dan sebagainya.
pada akhirnya kan media itu menjadi semacam battleground. Itu adalah ruang di mana semua orang bisa bermain apa saja di sana. Nah, karena semua orang bisa bermain apa saja di sana, era di mana kita hidup sekarang itu nyaris kita ingin mencari apa-apa. Itu yang pertama kita tanya itu kan media ya, gadget kita ya. Semuanya lah. Itu nggak hanya urusan tentang online shopping, apa saja termasuk masalah agama. Nah, di berbagai survei itu eh, berbagai survei dilakukan oleh Alfara, dilakukan oleh Wahid Foundation, dilakukan oleh LSI, itu menunjukkan bahwa terutama anak-anak muda itu mencari informasi agama itu melalui media, dan itu tinggi sekali, mencari informasi melalui media. Nah, sekarang kita bayangkan jika anak-anak muda kita, termasuk diantaranya adalah kita ya, mencari informasi agama, itu klik yang pertama atau first step-nya itu adalah media, dan kemudian media itu dipenuhi dengan wacana-wacana keagamaan yang dipenuhi kebencian. Can you imagine apa yang akan kita panen di masa datang? Panen di masa datang itu semakin orang merasa beragama, itu dia akan semakin dipenuhi dengan kebencian kepada orang lain. Karena agama yang dikonsumsi itu adalah agama kebencian. Itulah pentingnya dan menjadi alasan mengapa saya sampai mendirikan arakum.id. Jadi seberapa berpengaruhnya nih Mas anak muda terhadap narasi-narasi yang dibangun di media sosial saat ini tentang moderasi beragama? Salah satunya begini, di beberapa survei, saya melakukan survei tahun 2019 itu saya melakukan 2 kali survei. Yang pertama adalah survei anak-anak SLTA di Jawa Timur, dan di tahun yang sama saya melakukan survei di anak-anak muda yang usianya antara 18 sampai 30 di 7 kota besar di Indonesia. Jadi 7 kota besar itu kurang lebih mewakili itulah wajah Indonesia. Ketika kita tanya siapa tokoh ini, responden kita yang Muslim ya, kita tanya siapa tokoh Islam yang menjadi favorit kalian, itu nyaris yang menjadi top 3-nya itu adalah tokoh-tokoh yang memang selama ini berseliweran di media. Berseliweran di media. Sekalipun sebagian besar para responden ini menyatakan afiliat ke NU dan Muhammadiyah, tapi tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah itu mendapatkan suara yang sangat rendah, rendah sekali. Itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media ini terhadap kawan-kawan yang menjadi responden ini, terutama kalangan muda ya, ketika mereka belajar Islam. Ya mereka akan menemui para tokoh yang memang berseliweran di media. Tokoh itu sehebat apapun, sealim apapun, sesoleh apapun, kalau dia nggak angkat di media, ya dia nggak akan menjadi favoritnya anak-anak muda. Nah, tokoh itu sekalipun hanya ya serban bisa dibeli di pasar, ya kan, pokoknya dia berpakaian sedemikian rupa, tapi dia berseliweran nyaris setiap hari ada di media, mau dia ngerti agama atau enggak, ya dia yang akan menjadi patronnya. As simple as like that sebetulnya saat ini. Apakah menjadi faktor yang sangat berpengaruh ketika tokoh-tokoh NU atau tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang organisasi keislaman yang sangat besar ini belum maksimal dalam menggunakan medsos, atau kita masih kalah nih dengan teman-teman yang memang selalu show up di media sosial tentang kampanye-kampanye dengan narasi-narasi Islamnya? Iya, menurut saya begini. Ya enggak, kalau kita ya
kalau kita orang yang udah biasa bermain di media, kita pasti menyadari. Tapi bagi banyak orang yang nggak biasa dengan media, terutama media online ya, mungkin nggak menyadari bahwa netizen dunia maya ini yang dihuni oleh jutaan manusia ini, ketika berada di dalamnya, itu sebetulnya mereka sudah kehilangan identitas kelompoknya. Jadi jadi sebetulnya ketika orang-orang ini ada di media, terhubung melalui media, connected melalui internet, itu nyaris mereka itu nggak membawa identitas kelompok, gitu. Kecuali kalau orang-orang yang bermain di media yang sejak awal diniati bahwa ini adalah menjadi bagian dari eh, dakwah kelompok. Tapi sebetulnya sebagian besar, kalau misalkan Rinda gitu ya, Rinda ketika ingin belajar Islam, belajar agama, dan kemudian mencari pendapat-pendapat agama tertentu, itu hilang di dalam kesadaran Rinda tentang afiliasi kelompok itu nggak ada. Dan sebagian besar sebetulnya netizen kita yang sedang belajar agama di dunia maya, itu adalah mereka yang identitasnya berbeda ketika mereka hidup di dunia nyata. Orang-orang yang hidup di dunia nyata itu identitas sosialnya itu relatif melekat secara permanen, relatif ya. Sehingga orang masih bisa mengatakan, oh aku ini pemuda NU, oh aku ini pengikut Muhammadiyah. Di netizen, narasi itu nyaris di dunia media online ya, di medsos, nyaris identitas itu nggak ada. Jadi sebetulnya kita ini adalah pribadi-pribadi yang tanpa identitas tapi terhubung. Nah kalau seperti ini sebetulnya kalau misalkan ada tokoh NU atau tokoh Muhammadiyah yang didorong ke media, nggak penting, dengan identitas itu nggak penting sebetulnya. Yang penting itu adalah bagaimana mempackage-nya. Packaging itu menjadi penting, kan? Jadi message itu kan tergantung package. Bener nggak sih, Rin? Kan kayak gitu ya. Iya. Jadi menjadi nggak penting siapa itu Said Agil Siraj misalkan, Kiai Said, atau siapa kamu itu nggak penting. Sekarang fenomenanya misalkan Gus Bahak ya, Gus Bahak yang sedang fenomenal. Itu ya bagi orang-orang NU yang melihat itu masih ada kaitannya dengan oh ini ke NU-an. Tapi jutaan orang yang mengakses Gus Bahak itu udah nggak peduli identitasnya apa, nggak peduli. Yang penting package-nya ini tepat, ini adalah message yang menarik, ya I will consume that. Jadi ya kayak gitu. Apa yang kita bicarakan itu ya kurang lebih kayak gitu lagi. Sepakat sih, karena ketika kita juga harus ini ya sadar betul akan perkembangan zaman di mana anak-anak muda pastinya dari mulai remaja itu sudah menggunakan media sosial. Jadi kita juga bakal terus ya bertemu atau misalkan menemukan banyak sekali narasi-narasi yang memang harus kita filter ya sebagai anak muda atau nanti anak remaja dan lain sebagainya. Nah, Mas Inung ini sebagai founder dari sebuah portal online bernama arrohim.id. Nah, uh, jadi dulu itu tadi yang melatar belakangnya adalah Mas Inung karena banyak sekali ya emang terjun di dunia online dan memang tentang toleransi dan lainnya. Ada nggak sih Mas hal yang memang benar-benar mendasari atau melatar belakangi dari berdirinya Arrohim ini? Atau memang bentuk kepedulian Mas Inung atau seperti apa? Kalau sebetulnya sih nggak ada trigger khususnya, itu nggak ada. Ini kesadaran aja bahwa ada momentum tertentu yang kemudian kita ambil keputusan, oke, ini kita harus mewujudkannya, itu ada. Tapi sebetulnya momentum itu juga nggak ada kaitannya secara khusus dengan hal tertentu, gitu nggak ada. Waktu itu
Saya sendiri udah lama di di Islami.co, di Alif, di NO online, dan tulisan-tulisan yang kayak gitu kan kemudian di cloning di berbagai media ya, diambil di berbagai media, dan kita udah nggak pusing sebetulnya kayak gitu itu, karena ya memang dunia kita kayak gini gitu. Ya. Asalkan asalkan yang melakukannya nggak manipulatif dan nggak merugikan kita, itu it's okay, karena sebetulnya yang ingin kita capai adalah message itu menjangkau semakin banyak telinga, menjangkau semakin banyak mata, semakin banyak orang, itu semakin baik. Kita nggak memiliki tujuan apapun. Nah, kemudian di awal menjelang pandemi aku masih ingat. Jadi Arakmu.id itu baru, betul-betul baru. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan yang selama ini memang juga memiliki concern yang sama. Kemudian kita gimana nih kalau kita bikin media? Kan kawan-kawan yang sono udah bikin, yang sana udah bikin, dan sebagainya. Kita perlu dong saling memperkuat, karena kalau enggak, ini yang akan kita panen sekali lagi itu adalah agama yang dipenuhi dengan kebencian, dengan intoleransi, narasi-narasi kekerasan gitu. Jadi ya mari kita lakukan. Ya seperti itu aja kita lakukan. Awalnya portal, kemudian kita juga sadar ini nggak mungkin ini hanya portal aja. Jadi kita kemudian juga bikin podcast, sekalipun di podcast itu podcastnya Arahim, tapi banyak tema yang kita bisa angkat dengan santai. Kayak gitu sih saya. Nah, ini menjadi apa ya? Bisa menjadi contoh bagi teman-teman muda yang lainnya supaya bisa lebih apa ya? Lebih bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan berbagai edukasi yang lebih positif, dan memang postingan-postingan yang memang membawa narasi-narasi tentang toleransi, terus anak muda yang tanpa kekerasan dan lain sebagainya, yang tentunya yang lebih positif ya. Nah, Mas Inung, bagaimana nih persoalan kontra wacana yang ada di media sosial eh, yang dapat disiasati menurut Mas Inung? Strategi apa yang perlu dibangun di media sosial sendiri? Ya memang nggak mudah ya, nggak takdir bagi orang-orang seperti kita yang bergerak di media, kemudian eh, narasi-narasi yang kita bangun itu narasi-narasi yang mendamaikan, yang menyejukkan. Itu kan pasti kalah wow ya dengan narasi-narasi yang bombastis, eh, apalagi di sisi hoax, kebohongan dan sebagainya. Udah kita udah pasti kalah lah menurut saya. Udah pasti kalah kita. Coba bayangin misalkan kamu ngajak aku Iya, iya. ngomong tentang masalah moderasi beragama, itu dibanding dengan video-video yang disebar yang dipenuhi dengan teori konspirasi bahwa moderasi beragama ini adalah satu proyek global yang disetir oleh Washington, digelontorkan dana untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Udah kita pasti kalah. Udah pasti kalah kan? Mengapa seperti itu? Karena kita ini sedang menyentuh lapisan terdalam dari brain kita. Sementara berita-berita yang bombastis tadi, itu video-video yang bombastis, itu adalah yang disentuh itu adalah brain terluar, yang orang itu langsung akan bereaksi. Jadi misalkan begini, ini menurut studinya Jonathan Haidt ya, rada-rada akademis. Nah kayak gini nih kan jadi gak menarik ya, tapi kayak menurut saya kayak gini. Orang itu lebih banyak bergerak karena idealisme ataukah karena ketakutan. Lebih banyak orang bergerak karena ketakutan. Jadi kalau kita membuat narasi yang itu memberi mimpi indah di masa depan, yang idealis, yang visioner, itu ya akan menggerakkan orang.
tapi tingkat kecepatan menggerakkannya itu tidak sebanding dengan kalau narasi itu menakutkan. Jadi orang itu kalau ketakutan, wah ini menyangkut pendangkalan akidah, ini kamu akan dilaknat oleh Tuhan, itu cepat itu. Itu cepat. Menggerakkan orang itu cepat. Nah, jadi ya ini semacam kutukan bagi kita untuk mengambil sisi ini. Tapi ini kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti. Karena sekali lagi, kita nggak bisa membiarkan media sosial, di mana semua orang berada di sana, semua orang bebas untuk mengakses, semua orang bebas untuk membangun wacananya, dan kemudian kita tidak berada di sana, kita memberi wacana alternatif di mana orang bisa memilih. Menurut saya itu juga nggak benar. Jadi kita akan tetap berada di sini karena ini adalah semacam panggilan peradaban. Iya, jadi buat teman-teman semua nih, jangan lupa untuk mampir di arrohim.id karena banyak edukasi-edukasi yang positif dan pastinya kita nantinya bisa lebih cerdas dan bijak untuk bermedia sosial. Begitu ya Mas Inung ya. Ya. Nah, Mas Inung, menilai kekuatan narasi moderasi atau toleransi yang saat ini berkembang di media sosial, apakah sudah kuat untuk menyeimbangi narasi ekstrim seperti kasus-kasus yang bermunculan sejauh ini? Ini hanya amatanku sekilas ya, amatanku sekilas. Beberapa akun yang itu mendelegitimasi moderasi beragama itu viewernya tinggi sekali dibanding dengan paket-paket konten-konten yang menjelaskan tentang apa itu moderasi beragama. Setulus apapun penjelasan itu kalau kita bandingkan dengan konten-konten atau kanal-kanal yang mendelegitimasi moderasi beragama, kita harus jujur, mereka sangat kuat. Video-videonya itu sangat kuat. Karena sekali lagi, orang itu kan begini ya, orang itu hidup di zaman sekarang ini, di zaman saat ini, itu orang lebih kalau sudah meyakini satu value tertentu, dan kemudian value itu dihadapkan dengan evidence yang itu tidak sesuai dengan value itu, kebanyakan orang akan menyingkirkan evidence dan tetap memegangi keyakinan atas value itu. Ini kita bisa baca lah di berbagai referensi. Kita hidup di zaman seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Itu gila ya. Bagaimana orang bisa meyakini tentang bumi datar coba. Bumi datar, bayangin. Itu sekian juta, sekian miliar evidence yang menunjukkan salahnya itu. Itu orang-orang yang meyakini bumi datar, itu ya akan menyingkirkan evidence. Dan dia akan mencari sedemikian rupa evidence, bahkan jika itu ditemukan secuil kecil saja, itu seakan-akan dia udah menemukan bukti bahwa keyakinan itu adalah keyakinan yang benar. Itu gila menurut saya ya. Nah, dalam konteks moderasi beragama juga sebetulnya seperti itu. Kita sekarang ini sedang ada dua arus pertarungan wacana keagamaan. Satu adalah wacana keagamaan yang ingin menjadikan bahwa orang beragama secara saleh itu pada saat sama adalah warga negara yang baik. Orang bisa menjadi muslim yang baik dan pada saat yang sama itu tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sementara di satu sisi ada wacana yang terus-menerus didorong
bahwa pilihanmu itu adalah kalau kamu berislam, maka kamu tidak bisa mengakui Indonesia sebagai negara dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kalau kamu mengikuti atau mengakui keabsahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka sebetulnya kamu sudah mengkhianati Islam. Itu terus-menerus didorong kan dua wacana ini dengan berbagai variasi emperan-emperan narasinya dan sebagainya. Didorong seperti itu. Nah, kemudian tiba pada satu titik di mana lalu apa pilihan bagi kita? Pilihan bagi kita adalah menegakkan Islam dan menghancurkan Indonesia. Yang wacana kedua. Atau sebaliknya. Terus-menerus didorong seperti itu, terus-menerus kita dibanjirin dengan ajaran-ajaran seperti itu. Lalu tiba-tiba muncullah satu narasi yang dipackage dengan moderasi beragama. Di mana di moderasi beragama ini salah satunya adalah bahwa kita menghormati kesepakatan dalam kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup di dalam satu negara yang dinamakan Indonesia dan ini adalah rumah bersama. Orang hidup di sini itu sama sekali tidak mengkhianati kamu sebagai seorang Muslim atau Nasrani dan sebagainya. Ya, tentu saja ini kan akan diserang ya. Sekalipun saya bilang moderasi beragama sebagai semangat, nggak peduli istilahnya apa, itu adalah keislaman yang tertanam di Nusantara ini sejak awal. Jadi tokoh-tokoh kita dulu ya, tokoh-tokoh Muslim kita dulu, itu menjadi seorang Muslim yang baik, itu sama sekali nggak diperlawankan dengan Indonesia. Nggak menjadi alasan untuk menghancurkan budaya-budaya lokal. Sekalipun banyak sekali budaya lokal yang nggak disetujui. Tapi itu kemudian tidak dihancurkan dengan kekerasan. Ya silakan semua orang memiliki kekuatan untuk melakukan transformasi sosial, tapi itu tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Itu yang dicontohkan oleh Wali Songo. Jadi lama sekali sebetulnya kita memiliki warisan keagamaan yang luar biasa. Tapi kan ini sekarang diserang kan, terus-menerus diserang. Seakan-akan ini hal baru, seakan-akan ini adalah bagian dari konspirasi global untuk menghancurkan umat Islam gitu. Nah, tapi kan wacana kayak gini yang sekarang sedang dimakan banyak orang. Karena memang sekarang kayaknya lebih seru kalau misalkan apa-apa itu jadi konspirasi, menjadi konspirasi gitu ya. Jadi lebih menarik sama anak-anak muda atau seperti apa gitu ya. Tapi kita juga sebagai Rinda sendiri sebagai anak muda selalu apa ya berusaha untuk terus terus bijak dalam menggunakan media sosial, entah itu postingan apapun atau ada narasi-narasi yang terbangun di media sosial yang memang tidak sepaham dengan pemikiran kita atau dengan keyakinan kita, ya kita harus cari tahu dulu, kita harus membaca lagi, karena dengan membaca nantinya kita juga bakal tahu gitu. Jadi nggak asal comot dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi PR kita. Gimana, Mas? Itu menarik itu. Maksud saya begini, anak muda seperti Rinda kemudian memiliki kesadaran seperti itu kan bukan natural proses ya menurut saya. Itu bukan proses yang ya begitu saja gitu. Karena faktanya di luar sana itu banyak sekali anak-anak muda yang nggak tumbuh seperti kamu kan. Nah terus orang seperti Rinda, aku mau nanya, gantian mau nanya sih. Orang seperti Rinda, anak muda yang kemudian bijak dalam bermedia, nggak kemakan oleh hoax, sadar bahwa teori konspirasi itu merusak critical thinking kita, itu gimana dulu ceritanya sampai kamu tumbuh menjadi seperti ini? Karena Rinda senang dan
apa ya, selalu berkumpul mungkin ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang memang sadar akan harus bijak bermedia sosial, terus teman-teman yang memang menggalakkan narasi-narasi toleransi dan lain sebagainya tentang moderasi beragama. Jadi kita ya udah dalam melakukan apapun atau melakukan aktivitas apapun kita ingin damai aja gitu, nggak usah memikirkan hal-hal yang menimbulkan keributan atau hal lainnya gitu. Jadi kita lebih lebih peduli aja gitu terhadap lingkungan dan sekitar. Kayaknya juga Rinda ini butuh belajar banyak juga sama Mas Inung. Ah ya, enggak biasa. Kali kan aku tuh kadang-kadang heran ya. Hidup damai itu kan enak ya. Hidup dalam kedamaian itu kan nyaman menurut saya. Kemudian yang aneh, kenapa banyak orang yang ketika dalam situasi damai, justru yang dia itu tidak memancing-mancing gitu loh, mancing-mancing kekerasan, mancing-mancing keributan, orang udah damai tapi pokoknya diutik-utik sampai muncul kemarahan dan itu dinikmati. Aku tuh juga nggak tahu gimana ya ada orang yang punya punya pikiran kayak gitu, aneh menurut aku itu. Aneh. Tapi kalau sesekali marah nggak apa-apa ya Mas Inungnya. Ya manusiawi lah. Ya manusiawi. Kalau sesekali tetap manusiawi. Nah, dari pengalaman Mas Inung sendiri nih, di pengalaman di arrohim.id ini, sesulit apa sih membangun narasi toleransi, Mas? Bener nggak sih kalau misalkan kita itu lebih mudah bersikap intoleran dibandingkan bersikap toleransi? Eh, Kalau bagi saya bersikap toleran itu bagi saya bersikap toleran itu jauh lebih mudah daripada intoleran. Iya. Karena di dalam kesadaran saya toleran dengan orang lain yang berbeda itu kayak udah rasanya kayak udah fitrah gitu loh. Jadi misalkan nggak, aku itu kadang-kadang nggak masuk akal. Saking sulitnya aku bisa memahami orang yang intoleran. Misalkan gini, kita ini kan baru ketemu kan saat ini kan, Rin. Iya. Dan aku juga nggak tahu latar belakangnya Rinda itu apa. Rinda juga nggak tahu. Paling-paling hanya identitas formal. Oh, masih itu founder arahim.id. That's all. Dan kemudian tiba-tiba aku itu membenci kamu. Itu kan nggak masuk akal ya menurut saya. Jadi untuk intoleran itu bagi aku itu sangat sulit karena gimana caranya? Tapi kan ada orang di luaran sana nggak pernah bergaul sejak kecil, dia nggak pernah punya pengalaman bergaul dengan orang beretnis Cina, misalkan Chinese, Tionghoa. Sejak kecil dia hanya tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang homogen, gitu. Jadi dia nggak pernah punya pengalaman berjumpa dengan kelompok lain yang berbeda. Tiba-tiba kemudian orang seperti ini itu pikirannya rasis, benci kepada etnis tertentu, Chinese misalkan, ketemu dengan orang yang berbeda agama tiba-tiba punya kebencian. Aku tuh nggak paham, tuh nggak memahami ada manusia seperti itu. Tapi faktanya banyak gitu. Banyak. Jadi, Itu banyak. jadi if you ask me seberapa mudah kita uh, untuk bertindak toleran atau intoleran, at least dalam kasus diriku, aku itu nggak bisa membayangkan saja, nggak bisa apalagi bertindak terhadap orang yang aku nggak kenal hanya karena berbeda, kemudian intoleran. Kalau misalkan ada orang yang kemudian sikapnya itu adalah tidak baik dan kemudian aku tidak menyukainya dan mungkin orang itu berbeda keyakinan dengan aku atau secara etnis beda dengan aku, itu bukan karena etnisitas isunya, bukan karena agama isunya, tapi karena adalah perilaku dan tindakannya yang memang menurut aku ini menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, maka itu dilakukan siapa saja, kita balik ke awal, nggak peduli itu sesama agama, kalau bejat ya bejat aja gitu loh maksud aku. Iya, jadi kita itu harus benar-benar bisa bijaksana ketika kita baru bertemu dengan orang lain atau baru
melihat perbedaan yang ada di sekitar kita. Begitu ya Mas Inung. Ini Rinda juga sambil belajar juga nih dari bahasa-bahasa dan narasi-narasi yang Mas Inung bangun. Yeah. Terima kasih Rinda, terima kasih. Kita saling belajar nanti, saling belajar. Iya. Mm-mm. Kita juga masih anak muda, kamu anak muda. Aku masih kelihatan muda kan? Iya, kayaknya kita masih seumuran juga deh, Mas. Jadi Mas Inung yang seumuran sama Rinda ya. Jangan Rinda yang sama Mas Inung ini. Jangan. Ini banyak sekali juga yang Rinda temui di daerah sendiri. Emang apa ya? Banyak teman-teman, terutama malah yang sering ditemui itu teman-teman anak muda yang sering bersikap itu lebih intoleran dibanding sikap toleransi, yaitu dalam apa ya, konsep berelasi gitu, antar teman, antar lawan jenis dan lain sebagainya, itu sering ditemui itu Mas. Menurut uh, Mas Inung sendiri gimana ini? Kenapa anak muda lebih lebih banyak melakukan hal itu? Saya itu hampir yakin karena itu ditanamkan oleh lingkungannya. Saya contohkan seperti ini. Eh, ya ini tentu saja perlu penelitian ya, terutama oleh kawan-kawan psikolog. Ya. Tapi maksud saya begini, ketika anak kecil itu sangat berbeda secara fisik karena berangkat dari ras yang berbeda, etnis yang berbeda, kemudian mereka dibiarkan bergaul. Mereka akan bergaul dengan baik. Sampai suatu titik di mana lingkungannya, entah itu temannya, orang yang lebih dewasa, atau orang tuanya, atau gurunya, atau ustadznya, atau siapa saja, mulai menanamkan kebencian karena perbedaan. Dan kemudian si anak itu mulai mengidentifikasi dirinya. Oh iya, aku A dan dia B. Sampai di titik itu sebetulnya nggak ada masalah. Karena faktanya kita memang beragam. Tapi kemudian ini ditanam kembali bahwa karena kita A dan mereka B, maka kita harus melakukan permusuhan. Nah, ditanamkannya itu dengan cara tadi membangkitkan ketakutan. Mengapa? Karena kalau kita tidak melakukan penyerangan, mereka akan memusnahkan kita. Itu di banyak hal, termasuk masalah agama. Saya contohkan seperti ini. Aku itu lahir dari desa. Dari desa yang pengalamanku sampai nyaris sampai remaja, remaja akhir menjelang dewasa, itu betul-betul aku hanya memiliki lingkungan sosial yang homogen. Gitu. Tapi aku kecil dulu, Inung kecil sampai Inung remaja, itu juga punya batin ketidaksukaan terhadap agama yang berbeda. Dan itu adalah Kristen. Nah, selalu yang aku tanyakan, mengapa tiba-tiba aku memiliki ketidaksukaan? Mengapa aku tiba-tiba memiliki kebencian? Dan itu pada kelompok tertentu. Aku tidak memiliki pengalamannya. Satu-satunya adalah karena lingkungan menanamku untuk seperti itu. Karena kalau benci, untuk membenci, dan kalau enggak, maka kita akan dikristenisasi. Kita akan selalu seperti itu. Jadi menurut saya kebencian itu bukanlah kebencian berbasis ras atau agama ya. Itu menurut saya bukan sesuatu yang kita bawa dari Tuhan. Itu karena ditanam oleh lingkungan kita yang otaknya udah dipenuhi kebencian. Dan kita anak-anak ini, anak-anak muda itu ditanamkan itu sejak kecil. Nah, penanaman itu sekarang sekian masif karena dibantu dengan media. Jadi betapa mengkhawatirkannya. Tapi nggak usah terlalu pesimis karena ada orang-orang seperti kita.
Ya, semoga setelah teman-teman di sini, teman-teman muda yang mendengarkan lebih nantinya bisa lebih toleransi lagi. Ah, ya Mas Inung, sebagai penutup nih ya, mungkin Mas Inung bisa memberikan pesan atau masukan untuk pengguna media sosial harus bagaimana menyikapi konten atau wacana-wacana, narasi-narasi yang dibangun di media sosial hari ini. Ya, saya kira kawan-kawan yang selama ini bergerak di bidang literasi media udah banyak ya yang ngasih tips praktis. Kalau saya sih begini menurut saya, selalu selalu sadar dan dengarkan nurani kita, dan yang kedua selalu hidupkan akal sehat kita. Maka itu adalah langkah pertama dan paling dasar menjaga kita agar kita tetap tumbuh sebagai manusia dan bisa memperlakukan orang lain seperti manusia. Menurut saya dengan cara itu adalah cara sekali lagi yang paling dasar, langkah awal bagi kita untuk tetap bisa sehat ketika kita bermedia. Saya kira itu, Rin. Nah, ya, itu jangan lupa ya teman-teman pesannya, kita harus bisa bersikap bijaksana tentunya dan juga tetap toleransi dalam berbagai aktivitas apapun. Nah, mungkin itu aja ya Mas Inung ya. Nanti kita bakal bisa ngobrol lagi, berdiskusi lagi lebih panjang karena kita juga keterbatasan waktu di live Instagram itu hanya 1 jam ya Mas Inung ya. Semoga nanti juga kita bisa bertukar dan berdiskusi secara offline ini. Kayaknya seru nih ngobrol bareng sama Mas Inung dan Apa? teman-teman arah lainnya. Nanti kita ini ya Mas Inung ya ngobrol-ngobrol lagi dan terima kasih banyak Mas Inung. Semoga perjuangan Ar-Rohim ke depannya diberi kelancaran terutama dalam mengkampanyekan Islam yang sesungguhnya, yakni Islam yang penuh kasih sayang. Nah, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Terima kasih juga sobat bercerita yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode kali ini, moderasi beragama di media sosial. Semoga pesan-pesan dan saran dari Mas Inung dan sharing tadi kita bisa diimplementasikan dengan baik dan secara positif. Dan Amin. sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa juga Mas Inung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mas Inung, terima kasih. Ya, Salam silaturahim. yuk.